Adu narasi saksi kunci. Judul ini yang kami pilih karena begitu dinantikan kesaksian yang akan disampaikan oleh para saksi kunci ini. Siapa mereka? Yang kami maksud sebagai saksi kunci di sini tidak lain, tidak bukan, yaitu para menteri yang akan memberikan kesaksiannya pada lanjutan sidang sengketa hasil pemilu yang akan berlangsung pada Jumat esok. Ternyata selain 4 menteri tersebut, dari para pihak, baik pemohon ataupun juga pihak terkait, masih meminta kepada Hakim MK untuk bisa memanggil saksi-saksi lainnya, saksi kunci tentunya, mulai dari Kapolri, Kepala BIN, sampai kemudian Megawati Soekarno Putri. Apakah memang ini cukup penting untuk bisa melakukan pembuktian dalam proses persidangan? Nanti kita akan dengarkan pandangan dari para narasumber. Dari sudut hukum tata negaranya sudah hadir Bung Margarito Kamis yang akan memberikan pandangannya kepada kita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Margarito. Ya. Baik, sudah bergabung juga para kuasa hukum dari pasangan 02 ataupun juga pasangan 01. Yang pertama saya akan perkenalkan adalah Bang Frits Edward Siregar selaku perwakilan dari tim hukum pasangan 02. Selamat malam, Bang Frits. Selamat malam, Mbak. Baik, kemudian juga sudah bergabung dengan kita Bang Ahmad Wakil Kamal yang juga merupakan bagian dari tim hukum pasangan 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh pemirsa tanah air. Baik, kami juga tadi sudah menghubungi perwakilan dari tim hukum ataupun juga kuasa hukum pasangan 03, tapi memang masih kami nantikan hingga saat ini untuk bisa bergabung dalam perbincangan kita ini. Tapi saya ingin mulai terlebih dahulu dari Bang Frits, mungkin bisa dijelaskan Bang Frits sebagai respon pasangan 01, 03 ini memohon kepada Hakim MK untuk didatangkan para menteri dan memang akan datang esok. Kemudian juga dari 02 ini meminta untuk didatangkan Kepala BIN dan Megawati. Apa keperluannya? Apa kemudian yang coba dibuka dari kedatangan Kepala BIN dan juga Megawati dalam proses persidangan ini? Ya, pertama-tama kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengundang 4 menteri. Saya rasa kehadiran 4 menteri besok itu menambah apa yang tadi sudah disampaikan oleh saksi dan ahli kami terkait bagaimana apa yang dimaksud dengan perlindungan sosial, berapa jumlahnya, bagaimana proses distribusinya, dan berapa bansos yang dimiliki oleh ataupun yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dan selebihnya itu diatur atau diadministrasikan oleh kementerian lain. Kami percaya apa yang besok akan disampaikan, Mbak, itu akan menambah kejelasan dari selama apa yang diduga. Yang kedua, saya rasa Prof. Yusril sebagai Ketua Tim Hukum sudah menyatakan bahwa tim hukum Paslon 2 tidak akan memanggil Ketua BIN. Itu merupakan celutukan dari salah seorang tim hukum selama proses persidangan, dan itu sudah diklarifikasi oleh Prof. Yusril. Meskipun demikian, dalam proses persidangan, kami tentu saja menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Bukankah kita semua, Paslon 1, 2, dan 3, sudah percaya kepada institusi Mahkamah Konstitusi, dan siapapun yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan hak daripada Mahkamah Konstitusi untuk dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan proses persidangan. Dan jangan dilupa, Mbak, pasal 38 dari PMK kan sudah mengatakan alat bukti tersebut kan ada namanya surat, ada dokumen, ada petunjuk, ada kesaksian, ataupun keterangan pihak lainnya. Jadi saksi itu kan merupakan satu dari beberapa alat bukti. Sebenarnya kalau memang Paslon 1 dan Paslon 3 merasa ada sebuah hal yang dapat mereka buktikan, kan mereka bisa memakai dokumen-dokumen lain, entah video, gambar. Saya takutnya ini hanya sebuah klaim-klaim saja, sebuah dugaan-dugaan tanpa ada sebuah dokumen ataupun alat bukti yang membantu. Secara garis besar, kami tentu saja siap apabila Mahkamah Konstitusi mau memanggil siapapun yang Mahkamah Konstitusi rasa penting dalam proses persidangan ini. Baik, kita juga akan minta pandangan dari Bang Kamal tentunya mengenai hal ini, didatangkan para menteri besok, kemudian juga harapan dari 02 untuk bisa mendatangkan Kepala BIN, Megawati, kemudian juga 03 sudah menyerukan ataupun juga memohon kepada Hakim MK untuk mendatangkan Kapolri. Bagaimana kemudian kedatangan mereka bisa membuktikan dalil-dalil yang disampaikan, dimohonkan oleh pasangan 01? Silakan Bang Kamal. Gini, sebelum masuk itu, dalam perkembangan persidangan yang luar biasa hari ini juga, dari proses pembuktian semakin menambah keyakinan kami tim hukum pasangan nomor urut 1 ini dalil-dalil
permohonan pemohon dapat dibuktikan. Dalilnya itu ada 2 poin besarnya, itu adalah pertama, pencalonan pasangan nomor urut 2 itu adalah cacat prosedur sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dalil pokok pemohon 1 itu adalah berkaitan dengan mobilisasi struktur kekuasaan, sumber daya negara, termasuk politisasi bansos. Bahwa benar, kami yang pertama kali mengusulkan untuk meminta memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendatangkan para menteri-menteri. Namun karena ini bukan untuk saksi, jadi saya kasih pencerahan juga. Saya kira kalau pejabat negara seperti menteri dan sebagainya, kemudian Kapolri dipanggil ke Mahkamah Konstitusi, itu adalah landasan hukumnya itu adalah pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2003, yaitu pihak lain itu dia memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Jadi memberi keterangan posisinya itu adalah kewenangan mahkamah. Kami tahu persis itu. Walaupun awalnya ketika kami mengusulkan untuk meminta atau memohon mahkamah untuk mendatangkan beberapa menteri itu ditolak oleh 02 dengan berbagai alasan. Ini adalah siapa yang mendalilkan beban pembuktian ada di pemohon. Kebetulan persoalannya teman-teman kuasa hukum 02 ini banyak kurang piknik di Mahkamah Konstitusi. Karena ini bukan peradilan perdata atau peradilan pidana, ini adalah peradilan tata negara, peradilan konstitusi. Sehingga hukum acaranya adalah hukum acara konstitusi, hukum acara tata negara. Sehingga ini adalah hakim itu dalam asas hukum tata negara itu, peradilan tata negara itu bersifat aktif dan pasif. Jadi hakim harus dalam konteks ini dalam pasal 2 ayat 2 PMK 2000 nomor 4 2003 itu adalah hakim aktif. Aktif apa? Untuk mencari kebenaran material, dalam rangka menegakkan keadilan substantif. Jadi gimana posisi 01 berkaitan dengan permohonan dari 03 untuk menghadirkan Kapolri? Bagi kami selama itu mahkamah membutuhkan, itu kan kewenangan di mahkamah, itu kebutuhan Mahkamah Konstitusi, maka terserah mahkamah mempertimbangkan. Tapi kami menganggap juga kalau dipanggil untuk kepentingan bahwa ada pelibatan aparatur negara, polisi sampai kepada tingkat dari Kapolri sampai tingkat paling bawah Babin Kamtipmas, itu akan semakin clear bahwa mobilisasi struktur kekuasaan itu nanti perang beneran. Saya kira Mas Fris nggak perlu takut lah kalau memang polisi tidak juga dimobilisir, karena faktanya di lapangan bahwa memang ternyata terhadap kepala-kepala daerah seperti di Karanganyar, di Jember, yang tidak jelas dukungannya, 271 di Karanganyar itu dipanggil Kapolda. Jadi ada dugaan-dugaan bahwa polisi tidak netral menggunakan alat hukum untuk menekan kepala desa untuk mendukung 02. Inilah yang terjadi. Jadi sepanjang itu untuk pembuktian itu saya kira 01 dalam posisi setuju andaikan Mahkamah Konstitusi memanggil itu, karena tapi semua kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu berkaitan dengan permohonan 02 mendatangkan kepala BIN, mendatangkan Megawati. Kalau Megawati saya kira bukan pejabat publik, tidak akan dia berhak berkampanye, tidak akan menggunakan fasilitas publik, tidak mobilisasi struktur kekuasaan, tidak mobilisasi anggaran. Saya kira nggak ada relevansinya kalau Megawati diundang ke forum Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau BIN bisa saja, kalau dia punya informasi keterlibatan aparat, keterlibatan PJ Gubernur, PJ Wali Kota, Bupati untuk pemenangan, menarik juga. Kami dalam posisi 01 ini dalam posisi sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencari kebenaran material, untuk menegakkan keadilan substantif.
berdasarkan konstitusi. Kira-kira itu, Mbak. Baik Bang Kamal, Bang Margarito, dalam hal ini saya minta pandangannya mengenai dua hal. Yang pertama tadi seperti yang dikatakan kalau pasangan 02 mengatakan siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Tapi tadi dikatakan oleh Bang Kamal bahwa hakim aktif ini harus mencari kebenaran material. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah memang kehadiran mereka, baik Kapolri, Kepala BIN, kemudian juga Megawati diperlukan di sidang MK kali ini? Ya, pertama begini, soal siapa yang mendalilkan, siapa yang membuktikan itu bukan prinsip tata negara saja, itu universal. Prinsip pembuktian universal. Anda bisa temukan dalam berbagai sistem hukum dan pada setiap waktu itu. Jadi tidak benar juga. Satu. Yang kedua, sebenarnya sih ini udahlah begini. Tadi kan Kamal bilang mencari kebenaran material dan keadilan substantif gitu ya. Kalau mau rigid nih, itu barang nggak dikenal dalam kalau ikut dia punya cara berpikir tadi gitu ya. Ini peradilan tata negara ya, peradilan konstitusi gitu ya. Nggak ada dikenal itu peradilan mencari kebenaran material tuh. Mencari kebenaran substantif itu nggak ada tuh. Itu kebenaran material itu cuma dapat ada dari peradilan pidana. Tidak ada di peradilan perdata juga enggak, apalagi peradilan tata negara nggak ada itu istilah itu. Konsep itu gitu ya, tidak berlaku gitu. Satu, yang kedua begini, ini juga sebenarnya gampang banget dah. Gampang bangetnya begini, di Mahkamah Konstitusi itu, dalam setiap kali mereka mengadili, memeriksa, dan memutus satu perkara permohonan pengujian undang-undang, putusannya bisa berbunyi begini, mengabulkan, tidak menerima, atau menolak. Ada 3 jenis putusan itu. Kalau menolak, itu berarti mereka periksa berkas perkara, materi perkara. Menerima, periksa materi perkara dan mengabulkan. Mereka mengabulkan. Kalau mengabulkan. Kalau tidak terima, itu berarti Anda itu tidak punya kepentingan. Tidak terima ini formil. Namanya formil gitu ya. Jadi apa nilai hukumnya? Dalam hukum itu yang formil dan material sama-sama bernilai hukum. Baik, Bang Margarito, mungkin saya hentikan sampai di sini. Nanti bisa ada poin-poin berikutnya kita sampaikan setelah jeda. Nanti kami akan kembali lagi mengajak Anda untuk bisa menikmati perbincangan ini, tapi setelah jeda kami segera kembali. Memang tak lengkap rasanya kalau kita berbincang mengenai hal ini tanpa adanya perwakilan dari pasangan 03. Sudah bergabung dengan kita secara daring Bang Emrus Sihombing selaku Dewan Pakar Hukum dari pasangan 03. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam. Saya arahkan dulu bukan Dewan Pakar Hukum, Dewan Pakar. Baik, Dewan Pakar. Dia komunikasi. Oke, baik. Bang Emrus nanti bisa diberikan pandangannya mengenai hal ini, tapi nanti kita akan berikan kesempatan kepada Bang Margarito terlebih dahulu karena tempat saya putus tadi penjelasannya. Silakan dilanjutkan. Ada 2 hal gitu ya. Mereka panggil kepala Kapolri, kepala Polisi Republik Indonesia dan kepala Badan Intelijen Negara begitu. Padahal orang 2 ini Anda tuduh. Lalu Anda suruh orang 2 ini menjelaskan, logis nggak itu? Begitu ya. Kapolri disuruh menjelaskan hal ihwal yang berkaitan dengan tindak tanduk yang kepolisian yang dia pimpin yang mereka tuduh dalam tanda petik tidak netral bla bla bla. Begitu juga dengan Kepala BIN. Kepala BIN yang meminta pasangan 02 untuk didatangkan, Bang. Siapa tuh? Bang ini Kepala BIN. Dari pasangan yang minta didatangkan. Saya kira begini juga, menurut saya, walaupun saya di sana, saya rasa tidak tepat juga memanggil Kepala BIN. Why? Karena polisi BIN, Badan Intelijen Negara itu kan berkenaan dengan hal ihwal atau kepentingan negara begitu. Informasi-informasi intelijen itu dikecualikan dari untuk dibuka kepada publik. Jadi untuk apa panggil Pak Budi Gunawan? Begitu karena informasi yang dia miliki, ke Badan Intelijen Negara itu miliki untuk hanya kepada presiden dan untuk kepentingan national interest. Jadi menurut saya sekalipun ini kubu 02 yang meminta begitu, tapi menurut saya itu juga tidak terlalu tepat. Baik, Bang Margarito. Sampai di situ nanti kita minta Bang Kamal kemudian juga Bang Frits untuk berikan tanggapannya terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Margarito. Tapi Bang Emrus terlebih dahulu, ada permintaan dari pasangan 02 atau kuasa hukum dari pasangan 02 ini meminta Hakim MK untuk meminta kehadiran dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian untuk bisa menjadi saksi tentunya dalam proses persidangan. Pandangannya, Bang Emrus? Baik, saya pikir untuk menentukan siapa jadi saksi dalam suatu proses hukum, saya kira harus dibarengi atau didahului dengan fakta, data, dan bukti hukum. Karena tidak boleh serta-merta kita, si Anu jadi saksi, Bang Frits jadi saksi, Emrus jadi saksi. Tunggu dulu. Jadi artinya bahwa kemukakan dulu fakta, data, dan bukti. Dengan demikian,
melalui proses induktif, lalu kita tentukan. Jadi tidak boleh langsung kita tunjuk seseorang sebagai saksi, karena terus terang saya mengatakan bahwa kalau misalnya main tunjuk seperti itu, Bu Megawati jadi saksi dan lain-lain sebagainya, apa fakta, data dan bukti hukumnya dulu. Oleh karena itu saya pikir sekedar wacana disampaikan seperti itu dari sudut komunikasi, ada agenda apa komunikasi di balik pesan tersebut. Namun demikian, saya pikir hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi, saya kira mereka punya kewenangan nanti untuk menilai apakah seseorang itu kredibel, apakah seseorang itu layak, apakah seseorang itu mau mengetahui persoalan yang sedang dipersidangkan misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai misalnya menyebut nama seseorang menjadi saksi hanya sekedar tujuan-tujuan tertentu. Tidak boleh begitu, karena menyebut misalnya nama seseorang dan jabatan seseorang, persepsi publik langsung bisa katakanlah tidak begitu produktif. Saya setuju dengan Margarito Kamis tadi, misalnya Kepala BIN. Saya kira Kepala BIN untuk disebut sebagai saksi saya pikir sangat tidak tepat juga, karena bagaimanapun user daripada BIN itu adalah presiden gitu ya, dan tentu dia punya data-data tertentu yang mereka tidak bisa dibuka kepada publik karena dia kepala Badan Intelijen Nasional. Jadi oleh karena itu para pihak yang ada di Mahkamah Konstitusi yang sedang berdialektika dari aspek penegakan hukum, saya kira jangan begitu mudah menyebut nama-nama tertentu dalam konteks menjadi saksi demikian. Dan kalau bisa saya tambah gitu ya, kalau bisa saya tambah gitu ya, lagi-lagi tidak relevan memang meminta Pak Kapolri dan Pak Kabin itu untuk memberikan keterangan mengenai hal ihwal polisi di bidang masing-masing begitu ya. Oleh karena sekali lagi khusus dengan Kapolri memimpin, kan tadi Kamal bilang gitu, di mana-mana. Ini kan institusinya dia. Anda institusinya dia, Anda tuduh. Lo kok dia disuruh ngomong, itu nggak benar. Ya, kemudian ya mengenai Kepala BIN, lagi-lagi saya ingin menyatakan sekalipun itu diajukan tadi menurut Kamal oleh pasangan 02, tapi menurut saya tidak ada relevansinya untuk menerangkan hal ihwal ini. Toh sebenarnya perkara ini terang benderang kok. Oke, baik. Begitu. Bang Frits, apa sebenarnya agendanya ini meminta hakim kemudian mendatangkan Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian juga tidak relevan untuk bisa meminta hakim juga mendatangkan Kepala BIN, Bang Frits? Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Prof. Yusril sebagai Ketua Tim Hukum, Mbak, bahwa Paslon 2 Tim Hukum tidak berencana dan juga tidak akan menuliskan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta kehadiran dari Ketua BIN ataupun Kepala BIN. Apa yang disampaikan salah seorang kuasa hukum dalam persidangan menurut Prof. Yusril itu adalah celutukan saja. Jadi belum merupakan permohonan resmi dari tim hukum Paslon 2. Gitu Mbak kira-kira. Baik. Saya kira mantap Anda. Baik, kemudian juga bisa diberikan pandangan tadi mengenai permohonan dari pasangan 02 ini untuk meminta hakim mendatangkan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebagaimana juga disampaikan oleh Prof. Yusril juga, Mbak, bahwa sampai sekarang tim hukum Paslon 2 juga tidak ada atau belum mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta kehadiran Ibu Megawati dalam persidangan. Kembali itu merupakan celutukan ataupun pernyataan dari salah seorang kuasa hukum saja. Baik, masih celutukan dari kuasa hukum, belum ada surat permohonan resmi. Dari Bang Kamal juga mungkin bisa diberikan pandangan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Margarito, bahwa tidak dikenal dalam hukum tata negara ini mengenai hakim aktif melakukan pembuktian ataupun juga mencari kebenaran material, tapi sesaat lagi juga kami sudah kembali. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Kamal, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Margarito bahwa tidak dikenal di peradilan tata negara ini bahwa hakim aktif mencari kebenaran material ataupun juga keadilan substansial. Kemudian juga tidak relevan untuk bisa mengajukan mendatangkan Kapolri dalam proses persidangan ini. Silakan, Bang Kamal. Inilah saya berbeda dengan Bang Margarito ini, karena kalau pernah kuliah 2 SKS pengantar hukum acara konstitusi, dalam asas-asas hukum acara konstitusi itu dikenal bahwa hakim itu adalah asasnya itu aktif dan pasif. Pasif itu berkaitan dengan
berkaitan dengan prosedural, tapi untuk mencari kebenaran material, mahkamah bisa memanggil siapa saja. Kalau adalah pejabat negara itu adalah pasal 2 ayat 2 undang-undang PMK, yaitu adalah pihak lain sebagai seperti menteri besok itu adalah pasal 2 ayat 2 gak jadi saksi. Menteri Sri Mulyani, Risma, kemudian Bapak Muhajir, Bapak Airlangga itu bukan sebagai saksi, tapi pihak yang memberikan keterangan. Jadi posisinya bukan saksi, ini perlu diperjelas. Tapi kalau lain pejabat negara itu nanti mahkamah kalau membutuhkan juga pasal 41 ayat 4 saksi yang bisa dipanggil oleh mahkamah. Di sini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi aktif karena kami tahu persis hukum acaranya aktif dan pasif. Jadi kombinasi Mahkamah Konstitusi itu asasnya begitu. Jadi terbukti kami kan sama kan, usulan menteri itu kan dari 001. Kemudian mahkamah menolak permohonan kami, tapi karena itu adalah kewenangan mahkamah, maka mahkamah berdasarkan kewenangannya memanggil 4 menteri itu. Dan di KPP saya kira clear di situ bahwa apakah nanti permohonan 03 berkaitan dengan Kapolri, manggil Kapolri itu kan sudah, kalau memanggil Kapolri sudah resmi diajukan oleh 03. Saya kira tinggal tunggu besok bagaimana kesimpulan dari Mahkamah Konstitusi besok selesai. Kalau besok selesai persidangannya mungkin sudah tidak ada lagi urusan Kapolri, sudah selesai, sudah cukup di menteri. Tapi kalau masih dibuka lagi tanggal 16, 17, 18 masih ada jadwal sidang karena keputusannya nanti pada tanggal 22 April. Jadi masih ada. Kalau besok udah terakhir berarti nggak ada kesempatan lagi untuk menteri atau manggil Megawati, apalagi BIN. Saya kira ini persoalannya yang 02 ini banyak orang yang terlalu atraktif. Pengacara yang nggak pernah di MK, ada pengacara pidana, ada ahli kepailitan nggak pernah beracara di MK dibawa ke MK, banyak yang ngaco-ngaco. Ngaco-ngaco, jadi tidak terlalu paham hukum acara di Mahkamah Konstitusi, banyak ngaco-ngaco. Kasihan memang ini 02 ini. Jadi seharusnya jangan karena terkenal dan sebagainya, tapi harus menguasai betul, punya keahlian. Jangan kemudian hanya sebagai ya begitulah yang terjadi di persidangan kan kita ketahui semua begitu. Kira-kira itu Bang Margarito. Jadi tetap saya berpendapat bahwa hakim itu adalah aktif dan pasif. Aktif terbukti Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri sebagai pihak yang diminta untuk menyampaikan keterangan besok. Ya kita saksikan apa yang akan disampaikan oleh 4 menteri besok. Baik, sebelum ke Bang Margarito memberikan pandangan, Bang Frits, dinilai kemudian kuasa hukum dari pasangan 02 ini tidak memiliki pengalaman yang cukup mumpuni berperkara di pengadilan MK, Bang Frits. Saya rasa tiap kuasa hukum itu memiliki ciri khas masing-masing. Tiap kuasa hukum kan pasti punya strategi masing-masing. Dan saya rasa itulah dinamika yang ada di dalam proses persidangan yang kita lihat. Dan tentu saja kan kehadiran para kuasa hukum ini ya dengan segala stylenya, Pak Bambang dengan stylenya, Bang Refli dengan stylenya, Pak Bang Todong juga, kemudian Pak Mahathir, kan masing-masing kuasa hukum ini kita bisa mengatakan bahwa memiliki corak masing-masing dan tentu saja itu membawa warna di dalam proses persidangan kita. Dan kalau kita bisa melihat Mbak, kalau yang bagi kami yang mengikuti secara intens dari persidangan ke persidangan, tentu saja ada nuansa-nuansa yang baru yang kita lihat dari proses persidangan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ini sebuah persidangan, sebuah norma, tapi ada juga proses pembuktian secara material. Kemudian kita juga bertanya soal bagaimana tata cara, mekanisme, dan prosedur. Kita juga berbicara soal etika. Kami melihat setiap komposisi kuasa hukum tersebut memiliki sesuatu yang berwarna, yang berbeda, sehingga kita semakin dapat menikmati, menghadiri, dan menyaksikan proses persidangan yang selama ini sudah berlangsung. Baik, Bang Margarito, hakim kemudian memanggil para pejabat, para menteri ini sebagai pejabat negara yang memberikan keterangan, sudah membuktikan tadi kata Bang Kamal bahwa hakim aktif untuk bisa kalau itu bukan perkara baru soal itu gitu ya. Yang maksud saya maksudkan tadi itu
kalau kita bicara konseptual itu, Anda tidak mengenal di peradilan Mahkamah Konstitusi itu tidak dikenal itu keadilan material dan keadilan substantif itu, menegakkan konstitusi doang gitu. Ya, sebenarnya sementara yang tegas-tegas dinyatakan mencari keadilan material itu di peradilan pidana. Oh, peradilan perdata juga enggak kok. Nah, begitu. Satu, yang kedua, soal memanggil pejabat di luar itu untuk kepentingan persidangan, menemukan perspektif, itu sangat tergantung pada Mahkamah Konstitusi. Begitu itu. Nah, cuman yang ini kan dalam kasus ini kan mula-mula kan ini diusulkan oleh pasangan kosong berapa tuh? Satu atau tiga pada waktu itu, lalu hakim bilang nanti kami pikir untuk kami panggil sendiri. Sebab mereka juga terikat pada sistem pembuktian. Anda mendalilkan, Anda yang membuktikan, bukan orang lain membuktikan. Begitu. Cuma mungkin jadi Mahkamah Konstitusi ini memiliki pandangan, oke, ini penting untuk kita memperoleh perspektif, jadi kita aja yang panggil, Anda tidak. Makanya nanti besok itu orang ini juga nggak bisa bertanya, pasangan satu tidak bisa bertanya, pasangan tiga juga, semua tidak bisa bertanya. Yang bertanya sama menteri-menteri yang datang itu, yang dipanggil itu, cuma hakim doang kok. Besok mereka nggak bisa bikin apa-apa gitu. Dan bagaimana bisa mau apa dengan menerangkan itu terus berkesimpulan membuktikan ini. Kalau membuktikan kan mesti pemohon yang mengajukan bukti, bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi cuma ingin memperoleh mozaik, dan dengan mozaik itu menuntun dia kemana ini sebenarnya kira-kira. Memberikan dia keyakinan aja gitu. Oke, baik. Tidak kurang dan tidak lebih. Baik, Bang Margarito. Apa kemudian diharapkan oleh pasangan 03, Bang Emrus, dengan kehadiran dari para menteri besok untuk bisa memberikan keterangan? Nanti kita akan dengarkan tentunya pandangan dari Bang Emrus setelah jeda. Kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan di segmen terakhir perbincangan kali ini, Bang Emrus, dengan kehadiran dari para menteri besok yang akan memberikan keterangannya. Apa yang kemudian diharapkan oleh kubu ataupun juga pasangan 03? Apa puzzle yang bisa terbuka dengan keterangan yang mereka sampaikan? Baik, kita mengharapkan dengan dipanggilnya 4 menteri tersebut, mereka mengemukakan apa adanya, gitu ya. Tidak ada yang ditanda kutip disembunyikan, gitu. Bongkar saja, itu yang kita harapkan. Misalnya, kita di situ kan ada 2 Menko, ada 2 menteri teknis gitu ya. Nah, kalau kita lihat katakanlah Menteri Keuangan Sri Mulyani, bukankah ada pembengkakan angka daripada bansos tersebut? Apakah pembengkakan angka itu dulu dilakukan sebelum menjelang pemilu atau menjelang pada saat kampanye? Gitu ya. Kok pada saat kampanye dilakukan pembengkakan tersebut gitu ya. Baru kemudian saya kira Menteri Menko Equin Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menko Equin di bidang perekonomian, tentu koordinatif dengan Menteri Keuangan, harus juga menjelaskan bagaimana alur koordinatif sehingga angka itu bisa membengkak besar ratusan triliun yang tidak dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan setelah pemilu. Karena apa? Karena persoalan daripada bansos itu, saya kira tidak ada korelasi peristiwa pemilu dengan adalah dengan bahwa butuh masyarakat itu karena kekurangan katakanlah sembako. Tidak ada korelasi, tetapi ada korelasi yang sebagaimana dimuat di berbagai media bahwa pemberian bansos mendorong untuk memilih salah satu kandidat. Itu dimuat di media sebagai hasil survei daripada indikator. Nah, ini yang perlu dikemukakan. Oleh karena itu dari sudut katakanlah ekonomi, yaitu anggaran tersebut, saya kira Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani bertanggung jawab untuk menyampaikan itu. Kalau Airlangga Hartarto menjelaskan bagaimana koordinatifnya, baru kemudian Menteri Keuangan, kenapa itu membengkak, itu saya kira perlu dijelaskan. Apakah pembengkakan angka tersebut sudah mendapat persetujuan dari DPR? Kalau sudah mendapat persetujuan DPR, saya kira legal, bagus gitu ya. Lalu bagaimana dengan bansos dalam konteks Kementerian Sosial misalnya? Berapa angka tersebut yang diberikan oleh bantuan bansos itu oleh Kementerian Sosial? Berapa yang diberikan oleh instansi-instansi lain? Karena menurut saya bahwa job description pemberian bansos itu adalah dilakukan oleh Kementerian Sosial, bukan kementerian yang lain. Baru kemudian kita lihat juga menteri yang lain di dalam wacana ini bansos dari Presiden. Karena ada yang mengukakan itu, padahal bansos itu adalah dari negara, kewajiban negara. Bukan dari Presiden, bukan dari Emrus itu. Demikian. Ya, kami dapatkan tentunya pesan dari Bang Emrus.
Terakhir, pernyataan penutup singkat dari masing-masing narasumber lainnya. Bang Frits, silakan Bang Frits. Ya, sebenarnya kalau kita memperhatikan tadi kesaksian dari Pak Aceh sebagai Wakil Ketua Komisi 8, sebenarnya sudah jelas kenapa bansos ataupun pelindungan sosial tersebut 496 triliun, di mana 81 triliun merupakan komponen bansos, ada komponen subsidi, komponen BPJS, kesehatan misalnya. Tapi mungkin teman-teman paslon 1, paslon 3 mungkin masih belum percaya ya. Tapi kalau memang besok kemudian akan dihadirkan 4 menteri, di mana Ibu Sri Mulyani dan Ibu Risma sebagai salah satu menteri yang diundang, bagi kami besok itu memberikan penjelasan terhadap apa yang selama yang diklaim oleh paslon 1 dan paslon 3, bahwa tidak benar ada proses pembekakan, tidak benar ini merupakan sesuatu yang dibuat-buat. Nanti akan bisa kita bersama-sama, Mbak, kita besok nantikan bagaimana program yang disampaikan itu merupakan program yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. Baik, Bang Kamal, kehadiran dari para menteri besok malah ini menyangga dalil-dalil kemudian apa yang menjadi pernyataan dari pasangan 01. Silakan, termasuk juga penutup, Bang Kamal. Saya kira tidak menyangga, kan belum menerangkan apa-apa memberikan. Kita tunggu aja besok. Saya kira yang perlu dijelaskan oleh para menteri itu, terutama Menteri Keuangan, kenapa harus dikucurkan menjelang pemilu begitu besar gitu loh. Nah, itu yang harus dijelaskan. Kenapa dicairkan pada saat menjelang pencoblosan gitu kan. Kemudian dari mana sumber mata anggarannya? Kenapa yang kemudian membagikan adalah bukan Kemensos, karena di situ data terpadunya ada di Kemensos. Kenapa yang membagi-bagikan adalah juga presiden, motor-motor ke seluruh Jawa Tengah itu adalah bagi-bagi bansos juga. Kemudian ini bansos, kemudian juga Airlangga menyatakan ini bansos dari Pak Jokowi, bilang terima kasih pada Pak Jokowi. Nah, kemudian juga Zulkifli Hasan juga, kok dia yang bagi-bagi juga bansos ini, BLT El Nino itu Pak Jokowi, anaknya sedang menjadi cawapres. Supaya ini lanjut, kira-kira begitu. Jadi di lapangan itu bunyinya begitu. Jadi terjadi politisasi bansos bahwa ini adalah dari Jokowi, anaknya sedang menjadi cawapres. Kira-kira begitu, itulah yang terjadi. Sehingga saya sampai saat ini, Mbak Viola, punya keyakinan bahwa kami mampu membuktikan dalil-dalil kami, sehingga saya sangat yakin bahwa ini akan terjadi diskualifikasi. Setidak-tidaknya yang diskualifikasi itu adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, dan nanti akan terjadi pemungutan suara ulang seluruh Indonesia. Mudah-mudahan supaya demokrasi kita, demokrasi konstitusional kita, ada harapan bisa kita selamatkan sebagai amanah reformasi. Terima kasih. Baik, terima kasih narasumber. Sayang sekali waktu juga yang membatasi perbincangan kita. Bang Kamal terima kasih, Bang Frits terima kasih, Bang Emrus terima kasih, Bang Margarita juga terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana proses persidangan yang akan juga kami tanyakan secara langsung mulai dari esok pagi.